Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan serta karunia yang berkelimpahan tak terhitung. Kalaupun kita mencoba menghitung semua nikmat dan karunia Allah, pasti kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh syariat Islam dan sunnah Rasulullah sampai hari akhir. Uhibbukum fillah, saya mencintai antum semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dalam ketaatan dan di akhirat kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan bergantinya tahun, kondisi kita menjadi semakin lebih baik, ibadah kita menjadi lebih baik, pribadi kita menjadi lebih baik, ilmu kita menjadi lebih meningkat. Begitu juga kondisi hidup kita juga menjadi lebih baik. Allahumma amin. Mudah-mudahan rezekinya pun menjadi lebih baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas hijratul Rasul, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah dan pelajaran. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Yathrib. Dulu belum dinamakan Al-Madinah, belum. Masih Yathrib. Yathrib itu artinya yang buruk. Sebelum Rasulullah hijrah ke sana, kota Yathrib itu kota yang tidak subur, tandus. Tetapi setelah Rasulullah hijrah, kota itu menjadi subur dan bercahaya dengan cahaya kenabian. Maka dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Berawal dari makar, konspirasi dan niat jahat, permufakatan, persengkongkolan dari orang-orang Quraisy untuk memadamkan dakwah Rasulullah dengan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka gagal menghentikan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diboikot, para sahabat-sahabatnya disiksa, ada sebagian yang terbunuh dan dibunuh, maka mereka kehabisan cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain selain membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 26 Safar, hari Kamis pagi, tahun keempat minal bi'tsah, tahun ke-14 minal bi'tsah, tahun ke-14 dari kenabian, orang-orang Quraisy ini berkumpul merencanakan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan mereka tahu akan hukum qisas. Siapa yang dibunuh maka nanti akan dibunuh. Supaya tidak ada tuntutan hukum qisas dari kabilah di mana umat Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari kabilah Bani Hashim, maka mereka mengatur cara dan strategi supaya tanggung jawab pembunuhan ini merata. Tanggung jawabnya dipikul oleh seluruh kabilah. Akhirnya mereka sepakat setiap kabilah harus mengirimkan algojonya masing-masing. Dipilih pemuda yang paling perkasa, paling kuat untuk nanti rame-rame membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau rame-rame begitu, kabilahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menuntut balas karena akan berlawanan melawan kabilah yang sangat banyak, yang ujungnya nanti pasti akan diat, yaitu mengganti denda saja, tidak perlu ada bunuh dibalas dengan bunuh. Itu rencana mereka. Allah menjaga nabinya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menginformasikan rencana jahat mereka. Maka malaikat Jibril pun menginformasikan strategi dan rencana pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siang harinya beliau menuju rumah sahabatnya yang tersisa. Sebagian besar sahabatnya sudah disuruh hijrah duluan. Nah, ini pemimpin sejati. Dalam keadaan genting darurat, yang disuruh mengamankan diri itu rakyatnya dulu, yang dipimpin dulu, pemimpinnya belakangan. Sahabat-sahabatnya disuruh mengamankan diri ke Madinah, sudah pada berangkat duluan. Tersisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang enggak mau ikut hijrah. Siang hari itu agak sepi karena memang pada bulan-bulan itu kalau siang sepi. Musim panas. Di Arab itu kalau musim panas, siangnya itu orang dekem di rumah. Kehidupannya itu malam karena dingin, tidak panas. Kalau siang panas, pada tinggal di rumah. Siang hari itu Rasulullah SAW dalam keadaan yang sepi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, mengetuk pintu, kemudian dipersilakan masuk. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berpikir ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sudah beberapa lama Rasulullah tidak berkunjung ke rumahnya, pada siang hari itu berkunjung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Qad adzina li rabbi al-hijrah." Allah telah mengizinkanku untuk hijrah ke kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq kemudian juga menjawab, "As-suhbah ya Rasulullah." Saya ikut ya Rasulullah. Saya akan membersama hijrah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, boleh kamu ikut hijrah." Maka Abu Bakar As-Siddiq menangis min syiddatil farah, karena saking senangnya diizinkan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga putrinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang menangis karena saking senangnya sampai aku melihat ayahku menangis karena senangnya akan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merencanakan beberapa rencana dan strategi untuk kesuksesan hijrah dari kota Mekkah dan ke Madinah.
ada beberapa poin. Di antaranya strateginya, malam hari itu mereka tidak akan tidur dan akan meminta Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Tugasnya dua. Satu, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya, dan Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini peran yang sangat berbahaya. Apapun yang akan terjadi, Ali bin Abi Thalib siap berperan sebagai orang yang akan dibunuh. Kira-kira bagaimana konsekuensinya? Kalau langsung tusuk kan tertusuk juga dia kan. Dan Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau siap dengan tugas itu. Tugas yang kedua, mengembalikan amanat, barang-barang titipan yang sangat berharga. Itu musuh-musuh Islam. Kalau soal nitipin barang-barang yang berharga, bukan kepada ayahnya, bukan kepada saudara-saudara mereka, bukan kepada kawan-kawan mereka, nitipinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin, yang terkenal sangat terpercaya, aman itu barang titipan. Sampai-sampai Rasulullah mau dibunuh, mau hijrah, masih ingat barang titipan. Ditugaskanlah Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanat-amanat barang titipan berharga milik orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Kalau zaman sekarang kira-kira mana itu? Ada enggak? Jangankan mau dibunuh oleh musuhnya, enggak ada apa-apa saja hilang semua ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampailah malam hari yang dinantikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Matahari terbenam, malam sudah mulai gelap. Zaman dahulu kalau sudah terbenam matahari sudah gelap nian. Jangan dibayangkan sekarang banyak listrik ya. Dulu kehidupannya masih alami, paling pakai lampu minyak. Kalau sudah maghrib kira-kira bagaimana? Atau gambarannya kita dulu di kampung belum ada listrik, mana? Gelap gulita. Sudah mulai maghrib sudah gelap gulita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di awal malam, padahal belum terlalu larut malam. Sudah gelap, dan itu para algojo yang dikirim oleh orang-orang kafir Quraisy sudah memenuhi dan mengepung rumahnya. Maka dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang mengepung rumah Rasulullah itu terlelap tidur. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir, naruh pasir di atas kepala masing-masing algojo pasukan yang punya misi untuk membunuhnya itu. Kasih pasir. Kemudian Rasulullah berjalan pelan-pelan menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di atas ranjangnya di dalam kamarnya, siapa yang menggantikannya? Ali bin Abi Thalib. Memakai jubah Rasulullah dengan selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mendekati tengah malam, ini pasukan yang mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi terlelap terbangun. Nah, ketiduran semua kita ini. Tetapi mereka mengintip dari lubang kunci rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diintipnya, oh masih ada, masih di dalam. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Ini mereka gak mau dobrak pintu, gak mau masuk rumah orang. Walaupun mereka jahiliyah, tetapi mereka punya sifat-sifat unggul, yaitu diantaranya perilaku yang baik. Walaupun itu rumah musuhnya, mereka hanya ngintip. Oh masih ada. Gak mau mereka, aib bagi mereka masuk rumah tanpa izin, apalagi mendobrak. Dan mereka gak mau dibilang pecundang. Mereka bangga jika menjadi seorang kesatria, yaitu kalau mau membunuh hadap-hadapan.
Kemudian mereka juga bangga, di antara sifat-sifat unggul mereka orang-orang jahiliyah waktu itu, yaitu jika menjadi orang yang pemurah, menjadi tetangga yang baik, kesatria, jujur, tidak berbohong. Nah, ini sifat-sifat yang sudah ada sejak sebelum Islam di kalangan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu. Di antara sifat-sifat unggul ada seorang sahabiat, seorang sahabat Nabi. Ini menyusul suaminya hijrah ke kota Madinah. Ketemu dengan tetangganya di Tanim. Dia naik onta menggendong anaknya yang masih kecil. Tetangganya ini masih musyrik, non muslim, belum beriman. Ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke Madinah nyusul suami saya yang sudah hijrah. Enggak boleh, kamu perempuan jalan sendirian, saya antar. Diantar oleh tetangganya yang non muslim, yang musyrik tadi, sampai kota Madinah. Dan tetangganya tadi tinggal di kota Madinah 2 minggu, kemudian dia balik lagi ke kota Mekah. Walaupun non muslim, walaupun itu pengikut musuhnya, tetapi mereka aib. Kalau harus mencelakai seorang perempuan yang gak berdaya, aib bagi mereka, kesatria mereka. Diantarnya sampai kota Madinah. Di kota Madinah, orang ini juga gak digebukin rame-rame orang muslim yang sudah di Madinah. Aib juga, gak boleh begitu. Nah, ini sifat-sifat unggul yang luar biasa. Mereka hanya kesatria kalau mau membunuh dalam medan perang, pertempuran, hadap-hadapan. Aib kalau keroyokan, aib kalau dalam kondisi sama-sama tidak bersenjata, aib bagi mereka, kesatria. Nah, Ali bin Abi Thalib kemudian diseret setelah tahu bahwa itu bukan Nabi Muhammad SAW, diseret sampai ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram diinterogasi oleh pembesar-pembesar Quraisy, ya disiksa sedikit. Sejam kemudian dilepaskan. Mereka tahu Ali bin Abi Thalib gak akan buka mulut untuk mengabarkan kemana Rasulullah dan Abu Bakar. Dan mereka tidak menyiksa sampai babak belur, enggak, seperlunya saja. Karena ya tadi itu, mereka kesatria. Orang gak berdaya disiksa, gak ada gunanya, pala pecundang. Dan itu pala bikin masalah. Kalau sampai Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka nanti kabilahnya akan menuntut balas, pala jadi runyam urusan. Nah, itu dalam pikiran mereka. Ali bin Abi Thalib dilepas. Tetapi Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang sudah siap dengan apapun, mau dibunuh, mau disiksa, siap, karena menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, masuk melewat pintu depan, kemudian masuk ke dalam, menyiapkan bekal-bekal perjalanan secukupnya, kemudian keluar dari pintu belakang, karena tahu di depan pasti akan dikepung oleh pasukan yang akan membunuhnya. Keluar dari pintu belakang. Perjalanannya menuju Ghar Thawr, ke arah selatan, ke arah pegunungan di mana ada Gua Thur di selatan kota Mekah. Ini strategi. Padahal Madinah itu ke arah utara. Mengapa Rasulullah hijrahnya ke arah selatan dulu? Bukan langsung ke utara. Untuk mengecoh musuh. Musuh pasti mengira Rasulullah dan Abu Bakar langsung berjalan ke arah utara, dikejar benar ke arah utara. Padahal Rasulullah ke arah selatan. Ke arah selatan menuju Gua Thur dan bersembunyi di Gua Thur, yang gua ini terletak di atas bukit batu cadas yang sangat terjal. Nanti kalau yang umroh bisa mampir-mampir ke sana, biasanya ada paket turnya ke Gua Thur, Gua Hira gitu ya. Atau di kota Mekah. Nah, ini sangat terjal. Yang dalam pikiran orang biasanya nggak mungkin, ngapain susah-susah bersembunyi di atas gunung, naiknya susah.
Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq merencanakan bersembunyi tinggal di dalam Gua Thur 3 hari. Dan sudah dipersiapkan strategi-strateginya. Ketika keluar kota Mekah, naik onta, penuntunnya adalah Abdullah bin Uraikid. Ini orang non-muslim tetapi jujur, komitmen. Kalau dia sudah berjanji bekerja dengan orang, dia tidak akan mengkhianati, walaupun itu Rasulullah SAW. Dan dipakailah Abdullah bin Uraikid. Kalau onta itu kan ada penunjuk jalannya. Penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid memegang onta di depan. Onta yang di belakang, di atasnya ada rumah-rumahan. Di dalam rumah-rumahan itulah duduk Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Orang melihat yang di depannya saja, oh Abdullah bin Uraikid. Orang tidak perhatian dengan siapa yang ada di belakangnya, lewat saja. Dan Rasulullah dan Abu Bakar mempersiapkan juga siapa yang bertugas suplai logistik, yaitu Asma bintu Abu Bakar, putri Rasulullah SAW, yang mengirimkan rangsum atau logistik makanan setiap hari selama 3 hari ke dalam Gua Thur. Walaupun ini Asma sedang dalam kondisi hamil, tetapi karena kecintaannya kepada Rasulullah, dia naik bukit setiap hari mengirimkan makanan. Ada yang ditugasi sebagai intelijen, Abdullah bin Abi Bakar, untuk mengumpulkan informasi perkembangan orang-orang kafir Quraisy dan pergerakan mereka setelah Rasulullah keluar dari kota Mekah. Ada yang ditugasi untuk menyamarkan jejak-jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Orang kalau jalan di gurun zaman dahulu sampai sekarang, itu pasti kelihatan jejaknya. Dalam beberapa hari masih kelihatan sebelum tertutup oleh pasir. Nah, untuk menutupi jejaknya, maka disuruhlah tadi budaknya Abu Bakar, namanya Amir bin Fuhairah, mengembalakan kambing sepanjang bekas jejak Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga jejaknya tertutupi dengan jejak kambing. Dan kambing ini juga diperah susunya untuk minum Abu Bakar As-Siddiq selama di dalam persembunyian Gua Thur. Strateginya matang, rencananya jitu. Pertanyaannya, memang Rasulullah nggak bisa berdoa kepada Allah, ya Allah datangkanlah kepadaku malaikat, terbangkan aku dari kota Makkah ke Madinah. Bisa enggak? Nah itu, kenapa harus susah payah ngatur? Ada yang tugasin suplai makanan, ada yang mengecoh musuh, ada yang ngumpulin intelijen ke arah selatan dulu, menempuh perjalanan darat, susah payah begitu. Rasulullah mencontohkan kepada kita umatnya karena beliau uswah hasanah. Dalam perjuangan itu perlu mengambil akhdul asbab, mengambil sebab dan ikhtiar yang optimal dengan rencana dan strategi yang sifatnya manusiawi. Setelah 3 hari tinggal di sana, ini orang selama masa 3 hari persembunyian, orang-orang kafir Quraisy ini nggak berhenti diam. Dikejar ke arah utara nggak ketemu. Ini kemanalah ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Akhirnya mereka mendatangkan seorang ahli jejak. Hebatnya orang dahulu, ahli jejak. Jadi yang memperhatikan jejak-jejak manusia untuk mengetahui ini kemana. Ahli jejak itulah tahulah bahwa Muhammad SAW dan Abu Bakar itu ke arah selatan, ke arah Gua Thur. Disusullah ke sana ahli jejak dan pasukannya tadi. Akhirnya naik ke atas Gua Thur. Dan Gua Thur ini guanya sempit. Kalaulah seandainya orang-orang Quraisy itu melihat ke bawah dengan benar-benar, akan kelihatan kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Allah menjaga nabinya dan hambanya. Allah perintahkan al-ankabut, laba-laba, untuk membuat jaring-jaring laba-laba di pintu masuk Gua Thur.
Sehingga ketika pasukan Quraisy sudah ada di depan pintu gua, terdapat jaring laba-laba yang masih utuh di pintu masuk gua, mereka berpikir gak mungkin ada orang masuk ke sini. Kalau masuk pasti jaring laba-laba ini sudah hancur, gak mungkin ini, gak mungkin. Padahal kalau telah mereka menengok ke bawah, mereka akan melihat kaki Rasulullah dan kaki Abu Bakar. Di dalam gua Abu Bakar As-Siddiq khawatir, takut. Ditenangkan oleh Rasulullah SAW. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah lindungi mereka. Kemudian pasukan yang dikirim oleh Quraisy itu tadi beranjak pergi dari mulut gua. Setelah 3 hari sudah aman, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan ke arah utara kota Madinah dengan mengitari kota Mekah melalui jalur pantai, bukan jalur darat yang biasanya ditempuh oleh orang-orang yang lain menuju kota Madinah. Strateginya supaya tidak terendus oleh musuh. Melalui jalur pantai, jalur gurun. Jangan dikira di gurun pasir itu ada rest area, ada maret-maret itu. Tidak ada di gurun pasir zaman dulu. Adalah khaimah, adanya khaimah atau kemah-kemah. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar kehabisan bekal. Singgahlah mereka di kemah Khaimatu Umi Ma'bad, kemahnya Umi Ma'bad, dengan maksud untuk membeli perbekalan makanan, bukan untuk meminta. Umi Ma'bad ketika mendapati Rasulullah dan Abu Bakar ingin beli stok makanannya, Umi Ma'bad menjawab, kami pun kekurangan bahan makanan. Kemudian Rasulullah SAW melihat di pojokan ada kambing betina. Dia izin saya memerah susu kambing itu. Umi Ma'bad itu menjawab, kambing itu sudah kurus, kering, sudah tidak semangat hidup. Kalaulah dia sehat, pasti dia sudah digembala oleh suaminya Abu Ma'bad sedang menggembala kambing. Kalau dia sehat, kambingnya pasti ikut rombongan nyari rumput, tapi dia di rumah ditinggal karena dia sakit, kurus, kering. Iya, ini kita tidak bermaksud menyamakan orang dengan kambing ya. Kalau ada anak-anak menyendiri, tidak ceria, mojok, itu tanda sakit. Tapi kalau ada anak-anak ceria, lari ke sana, lari ke sini, naik ke sana, naik ke sini, itu tanda sehat. Biarin. Cuma hati-hati aja, jangan sampai jantung. Nah, kalau diam, murung, mojok, menyendiri, itu tanda sakit. Walaupun dia tidak ngomong saya sakit, maka orang tuanya biasanya tanggap itu sakit. Kalau dia aktif, berarti sehat itu. Biarin. Cuma hati-hati. Nah, Rasulullah SAW minta izin untuk memerah susu kambing yang sudah kurus, yang sakit itu. Diperah oleh Rasulullah SAW. Berkat kemukjizatannya, susu tadi, kambing tadi mengeluarkan susu yang berlimpah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh, isyrab ya Umi Ma'bad, wahai Umi Ma'bad, minumlah. Dan orang-orang yang ada di situ disuruh minum sekitar 10 orang. Padahal kambingnya kecil, cukup untuk memberikan minum sekitar 10 orang. Baru Rasulullah minum yang terakhir dan beliau bersabda, syakil qaum akhirahum. Orang yang memberikan minum terhadap suatu kaum, dialah yang terakhir minum. Ini adab. Kalau jadi panitia bagian konsumsi yang bagi-bagi makanan, maka adabnya dia makan dan minum belakangan. Begitu juga ini
pelajaran bagi pemimpin. Maka seorang pemimpin akan kenyang belakangan setelah rakyatnya kenyang. Rasulullah pemimpin, dia juga yang merah susunya. Rakyatnya yang dipimpin suruh minum duluan, dia belakangan sisanya. Ada enggak sekarang pemimpin model itu? Jarang. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin seperti itu. Pemimpin seperti seorang ayah. Dia akan bahagia senang jika anak dan istri serta anggota keluarganya makan duluan, baru seorang ayah makan belakangan. Bukan kenyang duluan, yang penting kenyang duluan, yang lain terserah. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu wanita itu namanya Ummi Ma'bad, padahal belum pernah ketemu. Wanita itu nenek-nenek lah, pakaiannya juga pakaian seorang nenek-nenek. Rasulullah tahu namanya Ummi Ma'bad, mukjizat Rasul. Bahkan Rasulullah juga tahu nama setiap para sahabatnya. Berapa orang sahabat Rasulullah? Saking banyak, ketika terjadi haji wada, ketika hari Fathu Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah. Jumlahnya 100.000 orang. 100.000 orang tahu Rasulullah namanya masing-masing, tahu profesi pekerjaannya masing-masing, tahu asalnya dari mana, tahu pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang terjadi di kampungnya masing-masing sahabat. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat dari suatu kampung. Sahabat ini membawa oleh-oleh kurma yang bagus. Kemudian Rasulullah komentar, apakah ini kurma berasal dari kampungmu? Pasti bukan. Kemudian para sahabat tadi menjawab, iya Rasulullah, kurma di kampung saya, kurma jamak, kurma campur-campur gak bagus. Sebelum kesini saya tukar dengan kurma yang bagus dari kampung lain. Rasulullah menjawab, arbaita, engkau telah makan riba. Karena menukar kurma yang jelek dengan kurma yang bagus pasti jumlahnya tidak sama. Yang jelek misalnya 10 kilo ditukar yang bagus 2 kilo. Nah ini riba. Ini riba. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh, juallah kurmamu dan engkau akan mendapatkan dirham, dan belilah kurma yang baik dengan dirham. Maka dalam muamalah hukum ekonomi, ekonomi akan bagus kalau masing-masing setiap kita di kantongnya itu ada uang. Sini ada uang, kantong sini ada uang. Apalagi celana sekarang banyak kantongnya ya. Itu kalau akan meyakinkan kalau isinya uang semua itu. Tapi kalau enggak meyakinkan kalau isinya catatan utang itu. Ekonomi akan bagus jika uang beredar dengan cukup. Nah, barter itu bagian dari riba. Barang dengan barang yang sejenis jumlahnya beda itu riba. Misalnya tadi kurma yang jelek jumlahnya pasti lebih banyak ditukar dengan kurma yang bagus yang jumlahnya lebih sedikit. Nah ini riba. Kembali kepada tadi. Kemudian Rasulullah setelah memberikan minum dan semuanya minum, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Sepeninggal Rasulullah, Abu Ma'bad suami nenek tadi Ummi Ma'bad pulang sampai kepada kemahnya. Kemudian istrinya tadi menceritakan dengan bahasa yang sangat bagus, padahal dia orang yang ya bukan ahli syair, tapi mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang dengan sastra yang tinggi, bahwa menggambarkan dia datangi seorang tamu, wajahnya menggambarkan dengan detail wajahnya, senyumnya, badannya, keceriaannya,
wajahnya bercahaya, bau badannya wangi dan lain sebagainya, menggambarkan sosok Rasulullah. Kemudian Abu Ma'bad mengatakan itu adalah lelaki yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang Quraisy. Sungguh bahagia jika aku mampu bertemu dengannya dan aku akan membersamainya. Ini Abu Ma'bad, walaupun belum beriman, tetapi sangat ingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah, dan orang-orang Quraisy ini nggak ketemu Rasulullah sehingga mereka membuat sayembara. Sayembaranya, siapa yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hayyan au mayyitan, hidup atau mati, maka akan diberikan jaizah hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta zaman dahulu sangat banyak. Sekarang onta rata-rata 40 juta. Berarti kalau 100 ekor onta berapa? 4 miliar. Maka tertariklah seseorang yang namanya Suraqah untuk mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Dia cari dan kejar kemana Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq itu berjalan. Dicarilah, ketemulah di tengah-tengah perjalanan di gurun pasir. Dia lari dengan kencang, naikin kuda yang sangat perkasa dan kencang. Ketika sudah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaki kudanya tadi terprosok masuk ke dalam pasir sehingga Suraqah juga terguling. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pedangnya. Ya Suraqah, siapa yang akan menolongmu? Suraqah menjawab, ampunilah saya ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kamu nanti memakai mahkota Kaisar Kisra, yaitu Raja Persia? Suraqah itu terheran-heran, tidak percaya, memakai mahkota raja kerajaan Persia, itu ngimpi. Kalau sekarang kira-kira mudahnya ada yang ngomong kita, kamu nanti akan duduk di kursinya Presiden Amerika Joe Biden. Percaya enggak kira-kira? Padahal kita bukan siapa-siapa, bukan menteri, bukan presiden, bukan pejabat. Kamu nanti akan duduk di kursinya singgasananya Joe Biden, Presiden Amerika. Percaya enggak? Suraqah enggak percaya. Dia bingung. Benar enggak? Tapi nanti terjadi. Betul-betul terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Suraqah sudah masuk Islam. Rasulullah sudah meninggal. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kerajaan Persia. Persia itu kerajaan besar. Dulu ada 2 kerajaan besar, yaitu Bizantium, Romawi Timur, ada Romawi Barat, dan ada di sebelah timur itu Persia. Bizantium itu kerajaan Nasrani, beragama Nasrani. Persia penyembah api, orang-orang Persia. Kaisarnya namanya Kisra. Umar bin Khattab mengirimkan pasukan menaklukkan kerajaan Persia, takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian disita banyak harta rampasan perang, di antaranya mahkota Raja Kisra, Raja Persia, Kaisar Kisra. Dibawalah ke kota Madinah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ingat sabda Rasulullah, nanti Suraqah akan memakai mahkota Kaisar Kisra, Raja Persia. Dipanggillah Suraqah, sini Suraqah. Rasulullah berjanji, engkau akan memakai mahkota Kaisar Kisra. Diambillah itu mahkota Umar bin Khattab, dipakikan kepada Suraqah. Senang sekali Suraqah. Ya, berarti terbukti perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu apa yang akan terjadi berdasarkan wahyu. Suraqah memakai itu, senang dia.
Kemudian diambil lagi oleh Umar bin Khattab itu mahkota. Suraka protes, loh ini kan sudah dijanjikan oleh Rasulullah, mahkota ini akan saya pakai. Iya, Rasulullah bersabda engkau akan memakai mahkota Kaisar Kisra. Bukan berarti kamu memilikinya, kan sudah pakai. Balikin lagi nih untuk Baitul Muslimin, ini rampasan perang, bukan milikmu. Nah, diambil lagi oleh Umar bin Khattab, kemudian ditaruh di Baitul Mal. Singkat cerita, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampailah di kota Madinah, disambut gegap gempita oleh seluruh penduduk kota Madinah. Dan hari itu semuanya menyambut Rasulullah, sehingga Anas bin Malik mengatakan, aku tidak melihat suatu kejadian yang semua orang keluar dari Madinah dan tidak ada satupun orang yang tinggal di rumahnya, kecuali ketika peristiwa menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, iradatut taghyir, kemauan untuk berubah. Himmah, semangat untuk berubah harus ada pada diri setiap kita. Apalagi ini tahun baru Islam. Menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hal ibadah, dalam hal usaha, dalam hal ilmu, dalam hal kondisi keluarga dan lain sebagainya, harus tetap ada pada diri kita semangat untuk berubah. Yang kedua, setelah iradatut taghyir, idaratut taghyir, manajemen perubahan. Bagaimana strateginya agar berubah lebih baik? Menempuh usaha-usaha yang optimal. Ilmunya agar bisa menjadi lebih baik, berarti lebih rajin hadir di majelis ilmu. Ibadahnya agar lebih baik, berarti bersemangat misalnya sholat jamaah ke masjid, bersemangat menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu insya Allah ibadah kita akan semakin lebih baik. Ekonominya supaya lebih baik, maka bersemangat di dalam berusaha dan inovasi atau perubahan-perubahan dalam cara-cara mencari nafkah. Yang ketiga pelajarannya adalah mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika di dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq mendapati lubang. Di dalam lubang itu nongol kepala ular berbisa. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Guanya sempit, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah ada lubang. Mau muncul ular. Ditutuplah lubang itu dengan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ular itu tadi matok kaki Abu Bakar As-Siddiq, kakinya terkena bisa. Abu Bakar As-Siddiq menahan sakit. Saking sakitnya keluar air matanya, menahan sakit. Dia tahan supaya ular tadi tidak mematok Rasulullah, dan dia tahan tidak berteriak agar Rasulullah tidak terbangun. Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meneteslah air mata Abu Bakar As-Siddiq mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, kakiku sakit dipatok ular. Kemudian Rasulullah SAW meludahi kaki Abu Bakar As-Siddiq. Seketika itu dengan izin Allah sembuh Abu Bakar As-Siddiq, kakinya yang dipatok ular. Ini ludahnya Rasulullah ya, mukjizat. Ludahnya kita berbeda. Begitu juga sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan para sahabat yang Al-Ansar dengan Al-Muhajirin. Orang penduduk asli kota Madinah, Al-Ansar,
Dan orang Muhajirin orang yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dengan sahabat namanya Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi' ini orang yang kaya. Sudah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf oleh Rasulullah. Sa'ad bin Abi Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, misalnya 10 miliar. Separuhnya untukku, separuhnya untukmu. Dan saya punya 2 orang istri. Nanti satunya saya ceraikan, setelah masa iddahnya habis kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf di tawaran itu? Terima kasih atas harta dan istrimu, tetapi cukup tunjukilah aku di mana pasar. Menjaga iffah, menjaga harga diri. Kalau kita yang ditawarin kira-kira bagaimana? Masih ada enggak hartanya? Nah, ini Abdurrahman bin Auf padahal sudah ditawarin. Kamu saya kasih separuhnya, istriku saya kasih 1. Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus, terima kasih tawarannya. Tunjukilah di mana pasar. Abdurrahman bin Auf mau berusaha dengan tangannya sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang lain. Sa'id bin Abi Rabi' ini saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam perang Uhud Rasulullah dan kaum muslimin kan terdesak setelah diserang ulang oleh pasukan Khalid bin Abi Walid, yang Khalid bin Abi Walid belum masuk Islam. Rasulullah terdesak dan kaum muslimin terdesak. Yang membentengi Rasulullah diantaranya Sa'id bin Abi Rabi', supaya Rasulullah tidak terkena panah, pedang dan tombak. Sa'id bin Abi Rabi' membentengi dengan dirinya sehingga dia rela dirinya itu terkena panah yang sangat banyak. Dan Sa'id bin Abi Rabi' adalah sahabat yang pada perang Uhud yang tubuhnya banyak tertancap anak panah. Dalam keadaan sakaratul maut, tinggal kedipan mata saja sudah sebentar lagi syahid, dia masih mengatakan, aib bagi kalian semuanya jika terjadi apa-apa kepada Rasulullah, terjadi apa-apa pada diri Rasulullah dan kalian masih hidup, aib. Saking cintanya kepada Rasulullah. Sa'id bin Rabi' kemudian syahid dalam perang Uhud. Saking cintanya kepada Rasulullah, dia rela badannya tertancap anak panah yang sangat banyak. Rasulullah pun sangat cinta terhadap para sahabat dan umatnya. Begitu juga Rasulullah cinta terhadap kita semuanya. Walaupun Rasulullah enggak pernah melihat kita. Dalam sebuah hadis, saya rindu terhadap ikhwani, saya rindu terhadap saudara-saudaraku awamaqal. Kemudian para sahabat menyampaikan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang nanti tidak bertemu denganku, tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman terhadapku dan beriman terhadap apa yang aku bawa, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diingat, sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya dan banyak bersalawat. Berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 100, 1000 setahun, atau nunggu hari Jumat saja salawatannya? Ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 10 kali membaca salawat kepadanya pagi hari setelah salat subuh, 10 kali pada petang hari, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, 10 kali. Karena salawat yang kita ucapkan akan disampaikan kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis, kalau kita membaca salawat yang kita baca akan disampaikan kepada Rasulullah oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Si fulan sedang bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah pun akan membalas salawatnya
artinya mendoakan kita yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang sangat dicintai oleh semuanya, bahkan oleh benda-benda yang mati, ya, benda yang mati, batu-batu itu. Kalau Rasulullah berjalan, batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon kurma itu sedih jika enggak dipakai lagi oleh Rasulullah. Ada satu pohon kurma, batang kurma. Ketika Rasulullah di kota Madinah, awal-awal itu khutbahnya berdiri di atas batang kurma, kira-kira 30 cm. Ketika mimbar untuk khutbah itu sudah jadi, Rasulullah tidak lagi berdiri di atas batang kurma itu. Ketika sedang khutbah, terdengar suara tangisan. Ternyata yang menangis batang kurma. Kemudian setelah khutbah Rasulullah turun, dipeluklah itu batang kurma. Dijanjikan Rasulullah SAW, insya Allah engkau akan menjadi tempat dudukku nanti di surga, au kama qala. Sehingga batang kurma itu pun menjadi tenang, dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini batang kurma sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita semuanya? Rasulullah tidak hanya juga cinta kepada umatnya yang manusia. Rasulullah juga perhatian terhadap makhluk-makhluk lainnya, rahmatan lil alamin. Contohnya, suatu hari di pojokan kota Madinah, ya, Rasulullah mendapati ada seekor onta ngamuk. Tuannya nggak bisa mengendalikan. Rasulullah dekati, walaupun ini Rasulullah pemimpin besar nomor 1, banyak urusan, tapi dia mampir sekedar bertanya, itu ontamu itu kenapa kok ngamuk begitu? Didekati Rasulullah, ontanya itu kemudian menundukkan kepala, mencium-cium kaki Rasulullah, mencium-cium telapak kaki Rasulullah, sambil meneteskan air mata onta itu. Rasulullah dengan mukjizatnya dia tahu onta ini telah bekerja melebihi bebannya. Kamu zalim, memperkerjakan ontamu melebihi beban kerjanya. Dia kan juga butuh bertemu dengan keluarganya. Kalau malam ingin bertemu dengan istrinya, ingin bertemu dengan anaknya, maka jangan engkau bebani ontamu ini dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Kalau sudah malam, suruh buat balik, bertemu dengan keluarganya. Rasulullah rahmatal lil alamin. Dengan mukjizatnya tahu apa yang dimaksud oleh onta tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kisah dan pelajaran hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semangat untuk berubah, kemudian menempuh manajemen perubahan, yaitu ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk berubah menjadi lebih baik dari segala aspeknya, dan kita meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang hijrah dari hal yang buruk menjadi yang baik, yang hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, yang hijrah insya Allah nanti dari dunia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.